Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amani Nabilah dengan NIM 23150500135 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang konsep pendidikan dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 75 sampai dengan ayat 82. Sebagai pembuka, saya akan membacakan Quran Surah Al-Kahf ayat 75 sampai dengan 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Yang artinya, dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sungguh engkau telah mencapai batas yang wajar dalam memberikan uzur maaf kepadaku. Lalu keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Dia berkata, inilah waktu perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang mengambil setiap perahu yang baik secara paksa. Adapun anak itu yang aku bunuh, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan maksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua. Sedangkan ayah mereka adalah orang soleh. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Maka itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar dengannya. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 75 sampai dengan 82 saya bagi menjadi 5. Yaitu yang pertama, pendidikan adab dan etika, yang kedua, pendidikan lingkungan, yang ketiga, proses pengamatan dalam belajar, yang keempat, pendidikan memaafkan, serta yang kelima, kesabaran dalam menuntut ilmu. Nilai pendidikan yang dapat dipetik dari Quran Surah Al-Kahf ayat 75 sampai dengan 82,
Yang pertama adalah nilai pendidikan adab dan etika. Pendidikan adab dan etika meliputi rasa hormat, husnudzon kepada Allah, jujur dan memegang janji, serta mengendalikan ego. Yang kedua adalah pendidikan lingkungan, yang mana pendidikan lingkungan di sini saya membaginya menjadi dua. Yang pertama ada ekologi dan yang kedua adalah habluminan nas. Kita lihat ada pendidikan ekologi, yang mana kisah pembetulan tembok dan kapal yang mengajarkan bahwa pentingnya merawat dan memperbaiki lingkungan fisik. Yang selanjutnya adalah tindakan Khidir melubangi kapal, yang dari situ mendapat pelajaran bahwa kerusakan kecil bisa mencegah kerusakan yang lebih besar. Kita munasabahkan dengan Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang mana dijelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk tidak merusak bumi. Yang selanjutnya adalah hablum minan nas, yang mana menjaga hubungan sosial yang harmonis. Di situ kita melihat bahwa Khidir membangun kembali tembok untuk melindungi harta anak yatim yang merupakan sebuah bentuk dari nilai kepedulian sosial. Pendidikan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap yang lemah, serta mengedepankan kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadi. Nilai pendidikan yang ketiga yaitu proses pengamatan dalam belajar. Sesungguhnya ketika kita mempelajari sesuatu hal, maka kita perlu berangkat dari mengamati. Dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini kita dapat melihat bahwa Musa mengamati setiap tindakan Khidir tanpa langsung menghakimi. Walaupun Musa bertanya-tanya, ketika dia tidak mampu menahan pertanyaannya, ia bertanya untuk menemukan hikmah. Dari situ, selanjutnya ketiga adalah merenung. Ketika pertanyaannya belum dijawab juga, ia merenung. Khidir menjelaskan makna di setiap peristiwa yang diamati. Lalu timbullah pemahaman. Ilmu yang sejati datang setelah proses pengamatan dan perenungan yang mendalam. Nilai pendidikan yang keempat adalah pendidikan memaafkan. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 73, artinya Musa berkata, "Janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku dan janganlah engkau mempersulitku dalam urusanku." Nah, maka di situ dapat terlihat bahwa pentingnya meminta maaf, pentingnya memberi maaf. Di sini Khidir memberi kesempatan kedua kepada Musa. Sikap memaafkan adalah ciri pendidik yang baik yang menciptakan iklim belajar yang aman dan nyaman. Musa pun dia mengakui kesalahannya sehingga meminta maaf dengan tulus. Kejujuran dalam mengakui kekhilafan adalah bagian dari adab, tidak mempertahankan ego ketika salah. Nah, nilai-nilai terbawinya hubungan guru dan murid yang penuh kasih sayang, kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan memaafkan membuka pintu hikmah yang lebih dalam. Selanjutnya yang kelima adalah kesabaran dalam menuntut ilmu. Sesungguhnya di dalam menuntut ilmu dibutuhkan kesabaran yang panjang. Sabar terhadap proses, sabar terhadap ketidaktahuan, dan sabar terhadap guru. Yang mana hal-hal tersebut dapat kita pelajari dari kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa harus melewati proses panjang untuk mendapat sebuah pemahaman. Ia harus bersabar atas rasa ketidaktahuannya, dari sabarnya, balik lagi dari proses perenungannya, akhirnya dia menemukan hikmah. Dan selanjutnya juga dapat kita lihat bahwa sabar terhadap guru. Guru dan murid harus saling bersabar. Guru sabar dalam mendidik murid dan murid pun harus bersabar dalam menerima pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaat yang dapat diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.